Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pencari ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang tema mencintai Al-Qur'an dan hadis. Namun ada lebih barokahnya, marilah kita awali pembahasan kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk dijadikan pedoman bagi setiap manusia. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perintah kepada kita agar mencintai Al-Quran dan hadis. Mencintai Al-Quran dan hadis memiliki manfaat yang sangat banyak. Berikut ini akan dijelaskan mengenai perintah mencintai Al-Quran dan hadis. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh karena mencintai Al-Quran dan hadis, serta perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupannya. Baik, yang pertama adalah perintah mencintai Al-Quran dan hadis. Di sini terdapat beberapa dalil tentang perintah mencintai Al-Quran dan hadis. Yang pertama ialah dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini terjemah dari Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 31. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa untuk dapat mencapai keimanan, syarat pertama yang harus dilakukan adalah hendaknya mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaannya kepada yang lain. Hal ini diungkapkan dalam sabda beliau yang berbunyi, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, wa ayyakraha ayya'uda ilal kufri kama ayyakraha ayyuqdhafa finnar. Rawahul Bukhari. Yang artinya, 3 perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, niscaya ia akan merasakan manisnya iman, yaitu hendaklah Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari yang lain. Hendaklah bila ia mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci bila akan dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kedua dalil ini, dalil dari Al-Quran dan hadis, dijadikan sebagai dalil tentang perintah mencintai Al-Quran dan hadis. Mencintai Al-Quran dan hadis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di sini mencintai Al-Quran dan hadis itu dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama, kita berusaha untuk dapat membaca Al-Quran dan hadis yang benar. Kita harus tetap berusaha untuk bisa membaca Al-Quran dan hadis dengan benar. Itu salah satu cara
ya, yang dapat kita lakukan. Yang kedua adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat memahami isi Al-Quran dan hadis dengan benar. Ya, ini tingkatan yang kedua ya. Kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk dapat memahami isi daripada Al-Quran dan hadis dengan benar. Selanjutnya, kita juga harus rajin mendatangi majelis-majelis ilmu yang mempelajari Al-Quran dan hadis. Ini cara yang ketiga. Selanjutnya, kita juga harus berusaha menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupannya. Ya, ini cara yang keempat. Jadi kita harus berusaha menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kelima, tidak suka apabila ada orang lain yang meremehkan atau menghina Al-Quran dan hadis. Ya, kita patut ya marah ya, boleh marah apabila ada orang yang menghina atau meremehkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita juga memiliki kepedulian apabila melihat lembaran yang bertuliskan Al-Quran dan hadis berceceran dengan mengumpulkannya. Ya, jadi apabila kita melihat ada lembaran Al-Quran atau hadis, hendaknya kita ambil ya dan tempatkan di tempat yang mulia. Jadi kita tempatkan di atas. Ya, jadi apabila kita menemukan lembaran Al-Quran atau hadis atau kita melihat lembaran yang bertuliskan lafaz Allah ya, kita ambil lembaran itu dan tak tempatkan di tempat yang mulia atau ditempatkan di tempat yang tinggi seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah manfaat mencintai Al-Quran dan hadis. Manfaat mencintai Al-Quran dan hadis. Orang yang mencintai Al-Quran di dalam hidupnya akan membawa manfaat di dalam kehidupannya. Itu ya. Orang yang mencintai Al-Quran selama hidupnya itu, ia akan membawa manfaat di dalam kehidupannya. Manfaat-manfaat tersebut di antaranya adalah yang pertama, ditunjukkan jalan yang lurus dan terhindar dari sikap bercerai-berai. Ya, ini kalau mencintai Al-Quran ya, yang pertama manfaatnya adalah ditunjukkan jalan yang lurus dan terhindar dari sikap bercerai-berai. Ya, sesuai dengan ayat dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yang kedua manfaat ya sebagaimana firman Allah ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 153 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya, dari jalan Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-An'am 153. Selanjutnya manfaat mencintai Al-Quran dan hadis yang kedua adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama tadi mendapatkan petunjuk jalan yang lurus dan terhindar dari sikap bercerai-berai. Yang kedua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku.
niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jika ini firman Allah ya, jika kepada Nabi, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ini firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 31. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mencintai Al-Quran dan hadis itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, manfaat mencintai Al-Quran dan hadis yang ketiga adalah terhindar dari kesesatan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Toha ayat 123. Ya. Ini potongan ayat surah Toha ayat ke-123 yang berbunyi, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Ulangi. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Ya. Yang artinya, jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Quran surah Toha ayat 123. Ya. Selanjutnya, manfaat yang keempat adalah memperoleh nasihat, obat hati, petunjuk dan juga rahmah, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, ya, Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ya, ini manfaat yang keempat, manfaat mencintai Al-Quran dan hadis. Tentu masih banyak manfaat-manfaat daripada mencintai Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, perilaku mencintai Al-Quran dan hadis. Ya. Perilaku mencintai Al-Quran dan hadis dapat diwujudkan dengan langkah-langkah berikut ini. Ya. Yang pertama, memiliki kemauan yang besar untuk dapat membaca Al-Quran dan hadis secara benar. Ya, ini perilaku mencintai Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kita harus memiliki kemauan yang besar untuk dapat membaca Al-Quran dan hadis secara benar. Yang kedua, memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk dapat memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Ya. Selanjutnya, rajin mendatangi dan mengikuti majelis ilmu untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang kelima, membaca Al-Quran atau hadis dan memahaminya di setiap memiliki kesempatan atau waktu luang. Terakhir, yang keenam, mengajak teman, saudara atau orang lain agar mau mempelajari Al-Quran dan hadis. Ya. Demikianlah mencintai Al-Quran dan hadis. Jadi yang pertama, perintah mencintai Al-Quran dan hadis, terus manfaat mencintai Al-Quran dan hadis, dan yang terakhir perilaku mencintai Al-Quran dan hadis. Demikian penjelasan
Kami mudah-mudahan penjelasan ataupun video ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.